Oke, kembali lagi bersama Cerita Saat Lalu. Cerita yang menegangkan tidak untuk dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenang. Gok. Kali ini kita jalan-jalan jauh nih. Ya nggak jauh lah, nyebrang pokoknya masih Jabodetabek. Nggak nyampe nyebrang Iya, pulau. karena gue penasaran banget sama narasumber yang ini nih, karena namanya sangat Membuming. terdengar lah di telinga nih. Betul, di Bang. jalur-jalur keributan waktu itu, zaman-zaman itu ya. Makanya sekarang gue datang ke daerah Bekasi lebih tepatnya. Langsung aja mungkin perkenalan biar nggak banyak bacot, Iya. nggak panjang lebar, biar pada tahu Iya, siapa nih langsung sebenarnya. aja. Buat yang belum tahu diperhatiin namanya, Betul. biar tahu nih siapa. Betul. Langsung aja kita perkenalan, Bang. Ya, nama gua Paul Martin, biasa dipanggil Paul. Biasa dipanggil Paul, itu emang nama asli, Bang? Nama asli. Nama Nggak asli. ada nama samaran. Nggak ada. Paul emang bagus sih. Betul. Paul. Kayak ini pemain film itu tuh Fast and Furious. Siapa? Ada Paul Walker. Paul Walker. Paul Iya. Walker, ya. Bang Paul Martin. Sekarang gue bersama Bang Paul Martin dari S Bekasi. Ya, ini yang namanya sempat terdengar di telinga gue nih, Betul. Paul, dan akhirnya gue sekarang ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu silaturahmi ke sini. Bisa ya pokoknya memperpanjang silaturahmi lah dari Jakarta Bekasi. Entah itu yang di Bogor, yang di Tangerang, pokoknya Cilengsi. di mana ya lah kita Betul. mau perpanjang silaturahmi dengan mungkin dengan cara-cara seperti ini ya. Betul Bang Pel. Kayak gitu, jadi jangan pandang gue buat kayak gini karena apa, tapi ya selebihnya gue ambilnya silaturahmi aja. Mungkin langsung kita tanya perjalanannya aja sih, Betul. Bang. Langsung Bang perjalanan. Paul. Ya. Iya. Nah, Bang Paul ini kan namanya membooming banget ya, Bang Paul. Nah, lu itu apa? STM apa SMA sih, Bang Paul? Lulusan Sebelumnya? STM? Iya, Sebelumnya, Sekolah. kalau gua sekolah di SMA. SMA. Iya, di SMA Yadika mana? 8, Yadika. Tambun. Itu tapi SMA lu berantem nggak? Enggak. Nggak. Dia anak baik-baik Oh, semua. baik-baik banget. Tapi ya Dika di Jakarta tuh ada namanya juga, maksudnya di daerah Jakarta tuh ada yang ribut-ribut Ada juga yang ya ribut. Dika. Ya mungkin tergantung anak-anaknya kali, Bang ya. Berarti kalau lu nggak ini tawuran-tawuran Nggak. di SMA. Kalau di SMA Yadika gua nggak pernah bawa Yadika. Nah, lu bisa apa terjun ke dunia tawuran itu gimana? Apa lu diajak sama temen lu sendiri? Apa itu kemauan lu sendiri? Diajak sih, Diajak sama diajak. temen lu? Temen gua orang Jakarta. Itu diajaknya pas lu SMA? Pas masih SMA, sekolah. masih Masih sekolah, sekolah. Bang. Masih sekolah, gue diajak ya kan. Nih main nih, pertama nongkrong ya kan. Dulu kan dia di STM apa? Jakarta Timur Jakarta tuh. Timur. Nah, diajak, ayo nongkrong-nongkrong. Udah, ada STM lain, ribut. Kayak gitu. Oh, berarti pas sekolah dulu itu sering ikut STM orang lain tapi gitu ya. Kenapa nggak diriin sekolah lu sendiri aja, Bang Paul? Kenapa nggak ada keinginan? Bukan nggak ada keinginan, ada. Cuman kembali lagi Bang ke anak-anaknya, muridnya. Takutnya sendirian lu ya. Iya. Konyol Capek juga juga. kan kalau kita sendirian juga ya, Bang, yang ngidupin kalau anak-anaknya nggak mau gerak juga. Nah, mungkin dari sekolah itu kan gue lebih santernya nama lu itu Bang Paul di dunia jalur antar kampung ya, maksudnya kayak kalau bisa dibilang pergangsteran lah orang-orang bilang. Itu mulai terjun lu itu kapan tuh? Mulai terjun ke kayak ikut-ikut ribut di Ribut-ribut kampung-kampung gitu. ya. Pertama sih di Pondok Gede, Pondok Gede. gue sama 24. Ikut 24. Ikut 24 itu gangster. 24 daerah Iya. mana? Daerah Pondok Gede Bang. Pondok Kampung Gede. Sawah. Oh iya. Lu Gue ikut sama mereka. Ya berjalan sering waktu ya. jadi makin Jadi ini. makin apa? Membuta. Ribut-ribut terus. Iya. Nah, pertamanya Makin kan menjiwai. lu tadi bilang kan ikut 24. Tapi di rumah lu sendiri di daerah Bekasi ini ada nggak sih kayak semacam perkumpulan tongkrongan kayak lu kayak gitu-gitu, kayak ribut-ribut gitu? Ada, cuman jauh.
Jauh itu pun gua nggak kenal bang. Maksudnya nggak kenal sama siapa? Yang nongkrong ini, yang Oh, di mana Bekasi, sih? sekitaran Mana Bekasi. tongkrongan itu nggak Iya. kenal, Bang? Heeh. Jadi kebanyakan teman gua orang-orang Jakarta. Dan makanya lu ikut di 24 Gangster itu. Iya. Pondok Gede. Pondok Tapi Gede. di Jakarta lu ada kawan juga. Ada kawan juga. Sebelumnya Bang Paul, lu pernah dengar nggak sih yang namanya kayak lu kan terjun ke di kampung-kampung gitu ya? Iya. Lu pernah dengar nggak sih kalau ada nama gangster, ada nama Alstar itu, pernah nggak sih? Pernah bang. Pernah dengar gua. Gangster sama Alstar ini sebenarnya sih sama-sama satu tujuan sih, ribut-ribut juga. Iya benar, Cuman beda panggilannya aja mungkin ya. panggilan. Jadi mungkin ya karena berselisih ada yang masuk gangster, ada yang masuk Alstar gitu ya. Kalau lu sendiri masuk ke mana Bang Paul? Kalau gua Alstar. Alstar. Iya. Itu lu bisa masuk ke Alstar itu emang dari mana? Lu kenalnya emang dari anak-anak Bekasinya apa emang Apa lu dari- dari orang lain Ke gitu? Jakarta gitu. Kebetulan gua sama anak Jakarta itu yang bikin Alstar gua orang bang. Bukan bikin sih, gimana ya, nyatuin Nyatuin. nih gitu. Nama Alstar Iya. tuh. Oh lu yang nyatuin itu bang, yang bikin nama Alstar tuh lu yang nyatuin, maksudnya nyatuin Maksudnya semuanya. di Iya. zaman dia, Iya, di zaman dia kayak mungkin di Jakarta ada Serdadu Tanki, Iya. ya kan kayak gitu-gitu ya. Mereka Bang yang Paul, ya? nyatuin, gua bantu support lah. Kebetulan gua kenal mereka juga kan. Nah kan, Kenal emang dari sekolah ya. betul. Nah kan Bang Paul ini kan anak S Bekasi ya Bang Pel. Nah itu awal mula lu bikin S S Bekasi Bekasi itu terbentuknya gimana Bang? Oh, jadi sebelum di apa S Bekasi, gua kan di 24 tuh. Iya. Nah, kebetulan gue nongkrongnya di deket rumah tuh Deket ada 7 orang lah. 7 orang yaitu Idin sama Sugeng sama Galih ya kan. Gue nongkrong, gue ajak lah mereka nih ke Jakarta, ke teman-teman gue yang di sana bang. Main-main, ribut nih, ribut juga. Nah, seiring berjalan waktu, gue tetap ribut lagi nih. Cuman orang-orang sana pada nanya kan, tinggal di mana bang? Temen gue ini jawab di Pengasinan mana? Daerah Nggak ada yang Bekasi tahu. ini pun nggak ada yang tahu. Nah besokannya gue rundingin lah ke anak-anak. Mending kita bikin aja dah es Bekasi dah, Bekasi Timur, biar pada tahu ya kan. Jadi Oh, kalau dulu- ditanya dari mana bang? Dari Bekasi Timur. Gitu. Makanya muncullah nama S S Bekasi. Bekasi. S itu kan bahasa Inggris Iya ya. bahasa mungkin Inggris. ya. Timur ya. Timur. Yes. Cakep sih namanya ya. Nah, sebelumnya di S Bekasi, lu mungkin kan pertama-tama mungkin lu di Jakarta tuh tahu-tahu ribut gitu. Tapi di Bekasi sendiri ada nggak sih bang yang namanya kayak gangster, Alstar gitu di daerah sininya Di daerah Bekasi? Bekasi. Setelah terbentuknya Alstar tuh ada Ada. sama Itu gangster. di Bekasi. Iya. Ada gangster, ada Alstar juga. Tapi lu pernah ngerasain ribut di, Di Bekasi. Bekasinya gitu? Di Bekasinya kebetulan belum pernah. Jarang. Paling ketemunya di luar. Lebih tepatnya mungkin musuh atau rival S Bekasi itu daerah sini itu apa bang? Kalau boleh tahu bang Paul. Paling di daerah Kalimalang. Oh Kalimalang nyebrang juga Nyebrang ya? juga. Itu rival S Bekasi tuh Bang. Nggak rival sih. Ya Mungkin kalau lu lagi jalan balik dari Ah. Jakarta ketemu ya, atau dia iseng mantekin nih anak S Bekasi nih. gitu. Kayak gitu. Oh berarti kalau di Bekasi sendiri pun adem ayem ya Adem sebenarnya. ayem sebenarnya. Tapi lu bentuk nama S Bekasi itu kan mencakup nama Bekasi Timur, Timur. Bang Paul. Di antara anak-anak tongkrongan yang lain yang mungkin wataknya, jiwanya kayak kita nih, itu ada yang terima atau ada yang maksudnya pro kontra nggak sih? Ada pro kontranya. Selama ini sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Selama ini Iya, nggak karena nggak ada. karena Bang Paul sendiri yang turun. Iya, karena Bang Paul sendiri kalau udah Bang Paul yang turun mah wah buset. Udah orang Pada ikut. Ikut aja. Tapi akhirnya di S Bekasi itu semakin banyak apa anggotanya emang itu aja anak-anaknya gitu. Semakin banyak Semakin yang gabung. banyak sih. Semakin banyak itu dari mana Di ya? lingkungan dari kayak Pedurenan, Mutiara Gading, Warne, banyak. Oh, berarti pas pertama kali bikin S Bekasi itu lu cuma 7 orang. 7 tuh, Bang? orang. Dan sekarang udah mencakup semua S Bekasi itu. Gabung semua sama lu. Sekarang berapa kira-kira anak S Bekasi yang menurut pandangan lu yang benar-benar anak S Bekasinya tuh Bang Paul?
sekitar 25 lah. 25. 25 orang. Oh, nambahnya banyak juga. Iya, benar. Iya, mungkin selama ini nih mereka juga nunggu nih dari S Bekasi siapa nih yang bakal gerakin. Ternyata Bang Paul, ya udah mereka mungkin masuk karena yang jiwanya sama. Udah gitu bawa nama Bekasi, lebih Betul. tepatnya kita kayak semacam dulu menjaga harga diri Bekasi lah, kayak gitu kalau orang dulu kan masih zaman-zamannya nyari jati diri. Betul Bang Pel. Nah kan sebelum nama es Bekasi terkenal itu pasti ada ngelewatin ini kan Bang, ya bisa terkenal itu gimana itu Bang? Gimana ya? Pernah nggak, maksudnya es Bekasi itu pernah kayak semacam ribut bener-bener yang bikin nama es Bekasi itu dikenal banyak orang. Ya banyak sih. Contohnya kayak yang di Gabus. Di Gabus. Ya, itu anak gua ribut ya kan. Di situ ada kena korban lah di Dari? pihak lawan. Pihak lawan. Pihak gua juga ada yang kena. Cuman alhamdulillah dari gua sehat semua. Dari anak-anak Nggak begitu parah. Cuman di situ ributnya kayak lu ngeliat tuh kayak ribut mungkin yang bikin nama es Bekasi itu Iya, kayak jadi dikenal lah. dikenal. Itu di daerah Gabus ya. Daerah Gabus. Gabus ngeri-ngeri juga lu Iya. padahal lu. Ributnya Karena gua dulu lihat batu-batu juga. iya videonya tuh Gabus. Wah, kalau orang Jakarta ngeliat Gabus nih kayak daerah Bekasi lah kayak wah mikir-mikir. Beneran orang Jakarta Iya, kalau bener. kemari tuh jarang ke daerah Bekasi. Makanya kan seringnya ribut ke Jakarta, di Jakarta aja gitu. Tapi pas zaman lu Bang Pel lu belum pernah ketemu sama dia? Gue nggak tahu sih, makanya gue dulu sih namanya mungkin dengar ya, cuman gue kan belum tahu mukanya Iya. Bang Paul kayak gimana nih, karena gue dulu tuh sistemnya tuh kalau gue pribadi gue nggak mau terlalu kepo sama musuh-musuh betul. gue, karena kalau gue terlalu kepo nanti bayangan. Bayangan, Itu zaman iya. dulu ya, kalau zaman gue dulu. Benar. Karena kan kita dulu sistemnya itu apa sih, cuman modal nyali doang. Iya. Jadi nggak ada yang namanya ilmu-ilmu kebal tuh jarang kalau zaman gua, nggak semua, ada sih paling Pasti beberapa. ada beberapa. Ya, cuman nggak semua, makanya kalau gue pribadi sama Bang Paul nih nggak pernah tatapan muka gitu, cuman gue nggak tahu lah dulu pernah apa enggaknya. Cuman pas begitu namanya santer, di S Bekasi ada Bang Paul, terus dia ngikut All Star, kayak gue semacam yang mana sih namanya Yang Bang Paul, kok dia namanya penasaran gitu iya ya, Bang, namanya kedenger gitu sampai kuping gua. Setelah generasi sekarang sih yang cerita kayak gitu. Kalau gua kan mungkin dulu ributnya ya sama itu aja sama rival gua. Nah, Bang Paul Martin dulu kan sebelumnya ikut di 24 Gangster. Betul. Nah, itu Gangster itu sebenarnya ngikut siapa? Gangster apa Astar menurut lo dulu? Alstar sih, cuman memang sebutannya dulu kan Gangster. 24 gangster 24 gitu. gangster. Dulu kan kayak anak hip hop gitu, Oh. gangster-gangster. Oh iya. Iya, soalnya kalau orang bilang sih gangster ya soal gituan kan. Iya. Cuman semakin kesini tuh di Jakarta, di daerah-daerah kita nih, Jabodetabek tuh gangster tuh makin marak, banyak orang-orang gak jelasnya juga kan. Betul, di Alstar pun gitu. Iya, ada juga ya. Yang orang cuman sekedar nempelin nama, Nempelin nama. itu hanya memanfaatkan sih Betul. kalau gue bilang. Tapi Dia- diajak silaturahmi nggak mau. Iya. Jadi dia menjual-jual nama doang ya Bang Pel. Makanya mungkin Bang Paul sendiri pun tahu pasti anak-anak Alstar yang sesungguhnya Iya. itu anak mana aja pasti tahu. Tahu. Makanya kalau gue pribadi sekarang dengar kabar Alstar ini, selama gue nggak tahu mah gue cuek-cuek aja. Iya. Gangster ini, gangster itu, gue juga kalau nggak tahu cuek-cuek aja. Karena kalau emang lu ngerasa gangster, ketika gue ngadain acara silaturahmi, ayolah kumpul, ini nggak Iya, mau kumpul. nggak mau kumpul. Ya kan maunya ribut doang. Iya. Ya. Maunya ribut doang. Gue nggak tahu orang-orang sekarang. Zaman gue dulu nih, Bang Paul nih ya. Gue kalau diajak temen ribut nih, pasti jawaban gue apa? Kali-kali ajak gue seneng-seneng kek. Benar. Ya kan? Kalau orang sekarang mah nggak ada pikiran kayak begitu. Maunya tawuran, Iya, benar. tawuran, berantem terus ya Bang Pel. Nah, gue mau nanya nih Bang Paul, lu ngerasa nggak sih atau lu tahu nggak sih kenapa nama lu itu bisa santer kedengeran di mana-mana? Lu apa sih yang buat nama lu itu bisa naik Bisa kayak naik. gitu? Jadi gue pernah ada tragedi bang. Pernah ada tragedi? Iya. Tragedi apa tuh Bang? Pas di 24 gue kena tembak di leher bang. Kena tembak ini daerah Pondok Gede ya? Iya. Itu sempat viral juga tuh, sempat rame beritanya. Oh lu korbannya Bang? Korban. Itu kejadiannya gimana tuh Bang? Ribut gue ribut. Pas ribut warganya pada keluar bang, pada bawa senapan. Senapan yang Senapan buat angin. burung tuh ya? Cuman yang gas bang, Oh. bukan yang ini ya kan. Jadi tekanan buat nembak dia lumayan kenceng bang. Tuh. Jadi ada korban gue banyak lah. Cuman yang ini gue di leher. Oh di leher.
Di leher sini Bang Paul. Iya, di leher. Pas di sini ya bang. Itu Dan- masuk pelurunya ke paru-paru. Lu jalan tuh ke Jalan paru-paru. ke paru. Dan akhirnya pas kejadian itu lu dibawa kemana? Gue sendiri bang, gue sama kawan gue nggak ada yang megangin di belakang. Itu dari Jati Asih sekitaran Pondok Gede sampai RS Polri bang, dalam keadaan tembak di leher sama paru-paru gue kempes bang. Jadi Itu darah udah ini. darah memang nggak ada, Nggak ada. cuman napas doang bang. Napas kayak nyesek gitu ya bang. Iya, udah gimana ya? Udah sangat maut lah. Soalnya kan dua paru-paru hidup nih, satu mati gimana ya? Iya. Nggak bisa napas bang. Gitu. Tapi lu berpikiran gak sih kalau di situ itu lu kayak ngerasa wah gue bakal koma atau bakal lewat, ngerasa gak sih lu Ngerasa kayak bang. gitu? Di situ gue di perjalanan gue udah mikir, pas di perjalanan gue kan nyari kayak klinik gitu, gue bingung mau kemana, panik kan. Gue ke asrama haji ditolak bang, ditolak, gue disuruh ke RS Polri. Selama perjalanan itu gue mikir bang, Jauh anjir jauh, dari bang. Pondok Gede ke Polri. Nah, selama perjalanan gue mikir nih bang, mikirnya cuma satu, neraka kayak gimana. Karena udah Anjir. Serem bayangin. gak, bang? Iya. Iya bang. Apalagi dengan misalkan kalau kita dengan meninggalnya cara kayak gitu Iya, Bang kalau ditembak. Ngena banget bang Pel. Tapi sebelumnya Bang Paul, sebelum kejadian nih, sebelum kejadian ribut dan akhirnya lu ketembak, lu ada firasat nggak sih kalau lu bakalan jadi korban atau bakalan ketembak? Lu ada firasat atau ada firasat apa sih sebelumnya? Sebelumnya memang ada. Gua awal tuh sebelum berangkat ribut, gua ada selek lah sama orang tua. Ada kecot dikit. Orang tua bilang, lu susah banget diatur lu main mulu kerjanya, ribut mulu, gini ya kan. Ntar kalau nggak Tuhan yang apa Negor. negor lu, orang lain. Kalau nggak ditusuk dari belakang, napas lu tinggal di sini. Oh, orang tua tuh sempet ngomong kayak Ngomong gitu. gitu. Cuman nggak gua gubris. Lu abaikan ya bang. Gue cabut, bener kejadian besoknya. Kejadian bener-bener real Bener-bener tuh, ya. real, napas gue udah di sini. Itu ibarat kata gimana ya? Doa atau sumpah itu hampir sama sih ya. Bener, Bang. Orang Mungkin tua. bukan doa sih, gimana ya? Orang tua udah saking udah ininya, saking udah saking jenuhnya ya jenuh kan, capek. ngebilangin lu ya bang. Udah Ngebilangin. capek. Oh berarti sebelumnya itu emang orang tua lu udah tahu Bang Paul lu ribut-ribut kayak gitu-gitu udah Bang. tahu. Udah. Dan akhirnya itu pesan dari orang tua lu Heeh. yang akhirnya lu benar-benar jadi korban Korban. tembak. Gila ya bang. Makanya nggak usah ngelawan orang Betul. tua nih, nggak usah Iya, ngelawan bener, sekarang. jangan deh. Bener. Kalau Asli. dibilang orang tua di rumah aja deh ya kan. Karena omongan Ini orang tua itu bahaya bang Pel. Iya, Kalau dia- karena Bang Paul sendiri udah benar-benar kayak firasat dari orang tua, ya kita emang nggak tahu. Heeh. Kalau kita tetap egois, padahal orang tua nih kayaknya udah tahu jalannya Di ya. situ pun nyokap gue udah nggak tidur mikirin gua. Kayaknya udah tahu bakalan Iya. kejadian tuh ya. Oh, berarti nyokap lu Makanya udah dia berasa. nggak tidur. Pagi dapat kabar dari RS Polri, kaget. Langsung OTW. Sempet gue di situ ditolak bang sama orang Di tua. Polri. Oh, Bokap. maksudnya Ditolak. gimana, Bang? Dia nggak mau nggak mau ngurusin. Nggak mau ngurus ngurusin. gua, nggak mau jenguk gua. Itu yang dari bokap. Iya. Tapi nyokap Selalu support gua bang. selalu support. Ya emang gitu. Kadang kalau kita Sedih. ketemu Iya, sedih. iya, orang tua yang Lu lagi laki, sekarat ya kan. orang tua yang laki kan sama-sama keras sama kita. Dan Cuman alhamdulillahnya gua nggak koma nggak apa bang. lalu masih sadar Masih tuh. sadar. Masih sadar. Kayak ibarat Cuman kata, memang napas doang bang. itu peringatan dari Betul. Bang Paul ya. Jadi itulah mungkin pelajarannya nih, itu omongan orang tua tuh penting banget. Benar, Bang. Jangan ikutin omongan temen dah sekarang. Karena temen tuh bisa ngejerumusin doang, nggak bisa ngarahin ke hal Betul. baik. Karena ujung-ujungnya pasti orang tua. Yang susah pun orang tua. Betul. Akhirnya di rumah sakit lu berapa hari tuh Bang Paul? Lu sempet operasi dong pasti. Iya. Itu Gua berapa operasi hari? 4 jam, pemulihan seminggu di rumah sakit. Pemulihan seminggu berarti dirawat inap di sana. Rawat inap sana. Nah, kisaran biaya yang lu keluarin di rumah sakit Polri itu kira-kira kalau lu tahu berapa tuh Bang Paul? Hampir ratus. Puluhan Itu lah. hampir puluhan juta. Gila nggak tuh? Karena operasi kan gua 4 jam. Betul. Tapi Bang Paul ini termasuk kuat ya bang? Iya, Karena nah paru-paru yang kuat itu ini. makanya kayak apa ya? Kalau kita
luka nih bukan ngasih saran yang ini ya, maksudnya buat temen-temen yang mungkin masih di jalannya kayak gitu. Kalau emang lu luka ya yang bisa nanganin diri lu sendiri ya lu. Jadi kalau lu semakin panik, semakin takut, pasti lu semakin Makin down. Bener tuh kata Bang Paul. Makanya dia termasuk gila hebat sih ya kan, ketembak udah masuk paru-paru lu. Udah nyesek napasnya. Iya, karena orang yang setahu gue jangankan peluru masuk, orang kebacok tembus paru-paru aja itu udah maksudnya udah 50-50 lah antara 50-50 hidup dan mati. mati. Betul, Bang. Ya kan? Dan sekarang yang lu rasain apa Bang Paulus setelah lu ngerasain ketembak nih, apa ada gangguan di pernapasan atau apa? Ya kalau napas juga gitu-gitu doang sih. Itu kejadian tahun Tahun berapa? Tahun 2016. 2016 Iya. dan sekarang 2020. Udah 4 tahun. Udah Iya. 4 tahun. 4 tahun tuh. Kita masih ngerasain kayak sakit juga ya kan, karena kan di dalam, luka dalam. Nah pas kejadian itu Bang, kan lu udah pulih nih. Nah lu itu ada pikiran makin gila lagi berantemnya apa? Mau balas dendam Mau atau balas gimana dendam sih? apa Balas dendam sih enggak. Mungkin masih ikut-ikut ribut. Masih itu. Belum ini, belum Belum kena kapok. juga tuh, belum belum kena nih. kapok. Belum juga. kena. Tapi orang tua lu masih ini lu bilangin Masih Udah tahu. bilangin. Udah tahu lu, maksudnya pas lu kan udah habis kejadian nih, terus lu masih ikut-ikut ribut, itu lu secara ngumpet-ngumpet sama emang orang tua lu udah tahu? Ngumpet sih. Ngumpet ya? Karena nggak mungkin dong gue udah kena begitu ya kan. Ntar kepikiran lagi dia ya kan. betul. Nanti malah Iya, didoain lagi. Bahaya. Iya, makanya lebih ini mungkin waktu itu jiwa kita yang masih ini ya Bang Paul ya, masih lebih mikirin ke Betul. teman gitu. Makin kesini ya makin udah berubah lah. Karena udah berpikir juga lo buat apa Perjalanan yang bikin kita berubah Karena itu setelah perjalanan. kejadian orang tua gue pesen bang, dia pesen, lu sekali lagi aneh-aneh, jangan harap, ada dia gitu, lu bisa lewat. Bener, gue aneh-aneh nih bang. Kejadian lagi Bang. Kejadian lagi tuh gue ditabrak. Ditabrak sama Gue lagi bawa adek gue ditabrak sama orang. Di situ gue kayak hilang ingatan apa nggak tahu ya. Cuman seketika kayak kayak trauma lah. Trauma. Trauma. Nah di situ emang parah sih katanya gue ini bengep. Terus kayak gue orang linglung. oh lu nggak sadar, lu nggak Iya, tahu gitu apa yang terjadi gitu, lu nggak tahu. Di situ barulah di situ gue mulai udahlah, lu gue kuliahin aja kata bokap. Biar lu nggak aneh-aneh, biar ada kesibukan. Pas di gue kuliah 2018 udah mulai tuh bang, mulai normal, udah mulai Menata hidup lo Iya. ya Bang. Karena ada aktivitas. Karena sebelumnya mungkin Bang Paul belum ada aktivitas Betul. apa-apa ya. Jadi kayak masih mikirin ke teman dan Nongkrong. iya nongkrong. Masih mikirin diri sendiri juga Tapi kan. benar-benar pukulan sih itu ya. Maksudnya termasuk cepat sih Bang Paul 2016 ke 2018 ya. Tapi karena emang tegurannya Betul. dalam banget ya, kalau Parah juga kayak ya, Bang. orang cuman dibacok mah mungkin sepele. Sepele. Ya kan namanya ribut, dibacok lawannya kan emang pasti sajam. Iya. Betul. Tapi kalau ini lawannya senapan kan, kita jadi trauma juga Bang Paul ya. Tapi pas lu habis kejadian kan masih ikut-ikut, lu ada rasa takut nggak sih untuk maju di depan, ke depan? Takut bang, apalagi kalau ada kayak ada suara ledakan gitu Ledakan. bang. Gua kayak tes gitu. kayak langsung mau begini nih. Kayak ngindar gitu. Iya. Padahal ke atas ya. apalagi misalkan ribut ramai bet nih ya, ngedempet. Gue takutnya ada yang gue senapan tiba-tiba begini ya kan. Wah, makanya gue selalu balik tembok. Itu pas kejadian ditembak. Nah, S Bekasi itu berdiri tahun berapa Bang Paul? 2016. 2016. Tapi pas lu kejadian ditembak itu lu masih ikut 24 ya? Iya. Nah, respon dari anak-anak 24 gangster itu apa sih kalau lu, maksudnya dengan lu kena tembak kayak gitu, apakah ada semacam seenggaknya bantuan lah Bantuan. gitu atau gimana sih? Kalau jujur ya, gue bukan ngejelekin temen sendiri ya. Betul. Ini dari hati gue aja ya. Support memang ada. Cuman di situ gue nggak tahu ya apa mereka sibuk apa gimana. Cuman kan pengennya gue tuh ketika gue di rumah sakit, lu ganti nyokap gue lah. Nyokap gue kan seharian jagain gue. Seenggaknya sehari lah biar nyokap lu bisa tidur enak di rumah, ya nggak? Ini nggak ada.
gitu. Itu dari anak 24-nya Dari sendiri. anak Nggak ada sama sekali bang yang ke rumah sakit itu Ke rumah sakit ada, cuman yang buat jagain. Buat sampai seharian full gitu jagain. jagain. Maksudnya kayak Gua pengen gitu, ngerawat karena- gitu. seneng kan gue Iya. dirawat sama temen ya kan, disuapin ya kan, dibawain baju. Betul. Tuh. Iyalah, kayak kita ngerasa dihargain juga. iya. Sebelumnya kita sebelum kejadian kayak gini kita bela-belain mati-matian teman-teman kita itu kan, tapi di saat kita lagi kayak gini kayak lu nggak ada buat gua gitu, malah orang tua gua yang lebih ini, sedangkan orang tua gua aja nggak tahu apa-apa soal Iya. kejadian Iya. itu. Ya, itu makanya buat temen-temen nih, tolonglah kalau emang lu masih di dunia kayak gitu, tolonglah pikirin temen-temen juga yang Iya. mungkin jadi korban atau tersangka, tolong dipikirin. Betul. Tapi kalau emang lu nggak mau kejadian kayak semacam Bang Paul nih, pengalamannya Bang Paul, mendingan lu udah berhenti dah. Jangan Ya kan? jangan ribut-ribut. Udah jangan ribut-ribut, karena apa? Orang tuanya juga kembali ke orang tua. Betul. Dan akhirnya nanti kayak lu bakalan jadi kayak temen, jadi ada jarak karena Betul. kita di situ tahu teman kita kayak gimana ya. Betul. Kesibukan kali Bon ya sekarang ya Bang Paul nih. Sebelum kesibukan, gue pengen nanya nih bang. Nah iya boleh lo. Nah kan selama lu ikut tawuran tuh bang, nah lu sering ngebacok apa lu yang kena? Pernah nggak sih ngerasain? Pernah ngerasain. Pernah ngerasain sih dibacok mah. Bacok. Ngebacok pun udah pernah gitu. Cuma buat beri pelajaran doang tapi nggak parah. Nggak parah, gua nggak, karena gua mikir juga bang, gua kena begini ya kan, gimana dia misalkan parah gitu, orang tuanya juga yang susah. Belum dituntut. Iya. Tapi kadang gini sih ya, kalau di jalur kadang kita bingung, kadang kita punya rasa kasihan sama orang, giliran kita yang kena, kita nggak dikasihanin. Dikasihanin, Betul. bener. Kadang gitu tuh, ada orang yang pemikirannya mungkin lebih luas, ada yang pemikirannya cetek. Tapi ketika nanti lo jadi korban, lo bakal tahu lah Iya. sendiri. Gitu aja Bang Paul ya. Betul. Ya makanya udahlah buat teman-teman, udah cukup kita perpanjang silaturahmi dengan hal-hal baik aja sih, kayak nongkrong bareng, ngopi bareng, asik. Betul. Ya kan? Nah, kesibukan Kesibukannya sekarang Bang sekarang nih, Paul. Bang Paul apa Bang nih? Paul apa nih kesibukannya selain kuliah? Selain kuliah gua kerja, Kerja di mana tuh Bang Paul? ngawas di air mineral di Biru. Wih, jadi pengawas. Ngawas, Iya. iya box, ngawas. Gitu. Ternyata kalau orang ngikutin omongan orang tua tuh ada aja Ada, jalannya, jalan baiknya ya. Benar. Nah, berarti yang gue tangkep nih dari Bang Paul, kenapa namanya bisa harum ini bukan soal keributan Bukan. doang sih, Bon. Kayaknya dia silaturahminya banyak. Ke Jakarta, Benar, ke Bang. Pondok Gede, dia orang Bekasi. Itu yang gue suka sih dari orang-orang yang dunianya kayak gini nih. Dia mungkin lebih luas tali persaudaranya di luar dibanding awal di kampungnya, tapi akhirnya dia begitu di luar udah maksudnya dikenal banyak orang, di kampung pun dia dapat gitu. Maksudnya kayak orang-orang respect ke Iya, mereka, respect. ke Bang Paul ini. Nah Bang Paul kan orang Bekasi nih. Lu sering main kan ke Jakarta. Sering. Nah lu pernah nggak berantem di Jakarta itu? Di mana tuh bang? Pernah bang, Pasti sama gangster ya? sama gangster. Karena All-Star musuhnya gangster doang. Betul. Daerah mana Bang Daerah Paul? mana Bang Paul? Itu gua pas sama S Bekasi di daerah Cililitan, Di Cililitan. di lampu merah PGC. Itu kejadian setelah lu ngerasa yang di kejadian itu Iya. tembak. Sesudah gua kena tembak, Lu dapat undangan apa emang lu ke situ? memang dapat undangan. Awalnya nongkrong, Nongkrong. ada keributan, ya udah sekalian. Jadi orang-orang Jakarta nih begitu tahu Bang Paul nih, Bang Paul diundang terus. Saya juga. Iya, diundang. Karena Buset. mungkin ya itu yang gue bilang, kenapa namanya di Jakarta bisa santer, padahal kan Bang Paul orang Bekasi. Betul. Belum tentu orang Jakarta juga bisa santer di Bekasi. Kayak gitu, makanya sekarang tuh jangan anggap nama kita terkenal atau nama kita sering didengar orang tuh jangan anggap dari keributan Iya, doang, betul, ya kan? bener bang. Dari silaturahminya, karena yang gue tangkap dari perjalanan Bang Paul nih silaturahminya luar biasa. Kayak sekarang ya kan bisa silaturahmi sama gua, padahal dulu mungkin antar kampung kita nama kita tuh berselisih. Berselisih. Gue senengnya tuh kayak gitu, di saat kita waktunya berubah ya udah, Berubah. nggak usah mengenang yang lalu. Betul. Ya kan? Yang lalu biar Biar berlalu, biar ya lah kan? berlalu. Karena cinta damai aja Iya. sekarang ya bang. Positif aja lah. Betul. Nah, Bang Paul ada nggak sih pesan-pesan buat pesan dan kesan buat anak-anak sekarang atau buat teman-teman Bang Paul atau musuh-musuh Bang Paul yang pernah mungkin punya masalah sama Bang Paul, kasih kesan-kesannya yang
pas lah mungkin dia nanti bisa nonton di channel gua nih. Betul. Biar tahu Bang Paul sekarang itu kayak gimana. Ya buat semua yang nonton ya, nah, pesan gue sih satu, jangan pernah ngelawan orang tua, harus selalu dengerin orang tua, karena itu orang tua tuh habis-habisan tuh orang tua buat ngedoain lu biar lu selamat di luar di jalan ya kan. Itu sih. Terus yang kedua, udahlah stop lah lu, nggak usah tawuran lah. Sekarang ada mayem aja ya. Iya. Alhamdulillah sekarang Kasihan udah diri lu, kasihan juga orang tua. benar. Karena kalau kita terkadang kasihan sama teman secukupnya mungkin ya Secukupnya. kalau jangan sampai berlebihan ya. Karena kalau berlebihan efeknya nggak baik juga. Betul. Karena kembali lagi orang tua Pasti keluarga. ujung-ujungnya tuh orang tua iya, dan pengalaman keluarga. pengalaman gua pun seperti itu sih. Karena gua sering kena ya tetap gua sendiri yang ngeluarin biaya, orang tua gua sendiri yang repot, yang ngerawat gua, yang ngurus gua. Bahkan gue pernah sampai ngerangkak ke kamar mandi karena nggak bisa jalan, ya kan dari hal-hal tawuran tuh. Ya mungkin emang dulu kan gue nggak terlalu mikirin omongan orang tua ya, tapi setelah perjalanan gue dapet, ya bener kata Bang Paul, omongan orang tua itu lebih penting dari segalanya. Betul. Ya kan dibanding cuman sekedar lu cemen lu katrok nggak Iya. mau ikut-ikutan ya kayak gitu mah udah inian. Sampah. Kalau lu mau cari nama sekarang lu silaturahmi aja. Iya. Gue welcome sama siapa aja, Bang Paul juga welcome, lo ajak ngopi bareng itu silaturahmi yang pas. Mau dari gangster, alter, silaturahmi. Iya, Betul. karena musuh lo belum tentu musuh gua. Iya. Ya kan, jadi nggak usah takut hanya karena satu bendera kita jadi panjang, masalahnya jadi besar, mendingan udah secara pribadi aja kita kalau mau silaturahmi. Betul Bang. Itu aja Bang Paul ya. Nah, tanggapan Bang Paul nih buat anak-anak sekarang yang masih ikut tawuran Iya, itu tanggapannya. Tanggapannya, ntar lo kalau jadi korban udah pernah ngerasain, lu bakal nyesel. Iya, Gitu. mending udahin dari sekarang Iya, bener. sebelum lu nyesel. Kadang gue juga selalu pesen ya di sini ya, gue juga nggak pernah ngelarang sih ya Bang Paul. Maksudnya gue sih itu terserah orang Iya. sih. Kalau lo mau dengerin omongan kita ya alhamdulillah. Betul, Ya kan gue bersyukur juga gue bisa ngerubah dengan pandangan seperti ini, dengan gambaran kayak gini gue bisa ngerubah mindset orang. Tapi kalau emang nggak mau dengerin ya udah tunggu waktunya Tunggu aja. waktu. Karena kita di sini juga udah ngasih gambaran ya Bang. kayak Iya. gimana. Makanya gue pribadi, gue bukan ini mentang-mentang channel gue bukan pro ke anak-anak gue doang, bukan pro ke bendera gue doang, tapi gue lebih tepatnya gue pengen silaturahmi ke semuanya dari sini. Karena perjalanan orang, gue pengen ambil dari perjalanan orang yang mungkin namanya cukup dikenal dan apa sih yang buat dia berubah sampai sekarang. Ya udah dengar sendiri kan Bang Paul tadi ngomong apa kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman udahlah, kita adem ayem aja, damai aja. Jadi kalau gua main sama Bang Paul, buat teman-teman gua yang mungkin pernah berselisih sama Bang Paul, itu urusan lo, masa lalu, tapi jangan pernah urusin masalah gua ketika gua silaturahmi kayak gitu sih. Ya nggak Bang? Bener Bang. Iya, makanya gue seneng banget nih punya banyak temen dari kayak ginian. Ya kan awalnya gue kayak gengsi mah ada Gengsi. orang, karena apa sih nggak mau, orang kan mikirnya tuh nggak mau tersaingi. Iya. Betul. Tapi semakin kesini buat apa gue, kalau gue ngerasa, maksudnya karya disaingin tuh enak iya. kita tiban pakai karya Betul, terus. Tapi betul. kalau soal ribut, ya udah Nggak ada bakal ada zamannya, habisnya juga. ada masanya. Iya. Ya mungkin makanya sekarang masih ada tawuran. Ya gue juga nggak bisa ngelarang, tapi selebihnya gue kasih gambaran aja di Iya. channel gue. Betul. Ya nggak Bang Paul? Betul. Jadi ini yang namanya Bang Paul Martin dari S Bekasi. Buat teman-teman yang penasaran, nanti IG-nya kita cantumin nih. Yang mungkin mau silaturahmi ke Bekasi sama Bang Paul, asik orangnya. Boleh, Gokil. boleh banget. Gua tunggu. Bener, gokil banget. Wah. Gue awalnya aja kaget. Oh, Bang Paul sempet di channel temen gue kan Bang Paul ya, karena di situ ada gangguan apa format memorinya ya. Memorinya. Makanya ada kesempatan gue buat silaturahmi sama Bang Paul nih. Ya pokoknya gue terima kasih nih buat Bang Siap, Paul terima kasih, udah Bang Paul. bersedia dan udah ngejamu kita di Bekasi nih. Nanti ke Jakarta lah kita Ya, main, siap. apalagi Bang Paul di Jakarta temennya banyak. Benar. Iya. Pokoknya harus main Bang ya ke base Iya, camp kita. Pasti, harus pasti, Bang, main. pasti. Biar kita bisa tunjukin ke orang-orang bahwa musuh nggak selamanya Musuh. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin konten kita sampai di sini ya cukup Betul. menarik sih sama Bang Paul. Mungkin kalau ada yang
tahu cerita Bang Paul lebih lagi, Bang, bahas yang di ini di part 2-nya boleh nanti. Komen aja di bawah. Iya, di bawah. Pokoknya mungkin kan cerita Bang Paul yang selebihnya kan mungkin buat temen-temennya nih yang tahu, wah dulu Bang Paul pernah gini Bang, coba tanya. Kalau gue pribadi kan mungkin di sini baru mengenal juga. Betul. Ya. Tapi alhamdulillah dari kenal kayak gini mungkin bisa panjang pertemanan. Amin. Ya jadi mungkin akhir konten sampai di sini. Gua Tombel CSL Gua Ambon CSL bersama Gua Paul Martin. dari S Bekasi. Jadi buat teman-teman mulai sekarang udahlah, kita harus berubah lah, merubah diri kita, dan sekarang kita juga harus berani untuk bilang katakan tidak Pada tawuran.